Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi sama aku Yulis di Rumah Dekor Yulis Channel, teman-teman. Nah, untuk kali ini Yulis nggak akan share tutorial untuk video cara membuat hantaran ataupun mahar, tapi kali ini Yulis akan membuat video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para penonton di Rumah Dekor Yulis Channel ini. Dan ini tuh pertanyaan itu biasanya diajukan untuk mereka biasanya mereka tanya itu buat mereka yang baru atau akan memulai untuk usaha sewa ataupun rias hantaran ya teman-teman. Jadi buat kalian yang penasaran, jangan lupa ikuti terus video sampai akhir dan pastikan kalian untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk follow Instagram aku juga @rumah_dekor_yulis. Oke teman-teman, kalau begitu kita lanjut aja ke videonya. Oke teman-teman, jadi sebenarnya untuk kali ini tuh pertanyaannya tuh sering banget Yulis dapat ya, sering banget yang komen. Cuma sebelum-sebelumnya nggak pernah Yulis jawab ya teman-teman, karena emang mau bikin video itu karena badan Yulis yang emang kurang sehat. Juga kemarin itu sibuk sama persiapan nikahan segala macam, dan habis itu Yulis juga langsung hamil, terus ngidamnya agak mabok, agak ripuh, nemen banget. Dan baru kali ini Yulis buatin videonya buat kalian yang bertanya. Dan untuk pertanyaannya itu kali ini Yulis ambil dari pertanyaannya Mbak Maisaroh. Ini dia pertanyaannya. Nah sebenarnya yang lain juga banyak nanya, cuman kalau yang lain itu biasa tuh nanya tuh satu-satu gitu ya, atau sedikit-sedikit. Nah kalau Mbak Maisaroh ini pertanyaan tuh panjang banget, detail banget. Jadi kayaknya satu pertanyaan ini pun udah cukup menjawab semua rasa penasaran ataupun unek-unek yang ingin kalian tahu jawabannya dari Yulis ya. Jadi langsung aja kita mulai ke jawaban pertanyaannya. Nah ini tuh udah Yulis ringkas ya untuk pertanyaannya. Nah kalian bisa baca aja tadi untuk screenshotan pertanyaannya. Emang lumayan panjang tapi udah Yulis ringkas. Jadi yang poin yang pertama itu pertanyaannya adalah bagaimana sistem untuk sewa box hantarannya. Kemudian yang kedua itu poin kedua, terus bagaimana kalau misalkan kita sewain keluar kota, ada jaminannya apa enggak. Terus yang ketiga untuk sewa per 24 jam atau bagaimana. Terus yang keempatnya itu untuk sewa luar kota itu sistemnya ekspedisi atau seperti apa. Kemudian untuk cara mencegah barang rusak di ekspedisi. Oke teman-teman, sekarang kita mulai aja ke poin yang pertama. Oke, jadi ini tuh pertanyaannya udah sekitar sebulan yang lalu teman-teman, tapi nggak apa-apa ya, mohon maaf banget biarpun telat tapi Yulis coba untuk jawab ya. Jadi yang pertama adalah sistem sewa box. Nah ini di Yulis itu untuk sistem sewa boxnya itu, nah ini pertanyaan kalau mau tanya untuk sewa box hantaran itu sistemnya bagaimana ya. Misal harga sewa 50.000 per satu box. Nah itu sudah termasuk mendekor barang pengantin nggak kak? Nah kalau di aku itu 50.000 itu udah termasuk rias sama sewa kotak hantarannya juga ya teman-teman. Jadi seperti bunga gitu ya, bunga artificial, terus aksesoris lainnya seperti mutiara sintetis, pita, jarum pentul, karet gelang, pokoknya segala macam bahan ataupun alat hiasnya jadi Yulis yang sediain. Jadi si pengantin itu dia cuma ngasih barang hantaran yang mau mereka rias aja seperti itu. Jadi untuk kotaknya, aksesoris segala macam itu kita yang kasih atau kita yang pakai. Cuman kalau untuk di Yulis itu kan yang kembali itu nanti kotak hantaran, terus bunga artificial, sama biasanya kalau misalkan Yulis pakai keranjang gitu atau tempat-tempat yang dari plastik kayak gitu, itu biasanya balik lagi ya teman-teman. Kayak display untuk jam tangan, display untuk sepatu, itu biasanya balik lagi kalau di Yulis. Kecuali kalau pita itu biasanya emang kebetulan dapat pengantinnya itu Yulis soleh-soleha banget, jadi sampai pita, jarum pentul aja itu dikembaliin, karet juga dikembaliin. Nah biasanya kalau misalkan untuk pita itu biasanya Yulis hanya sekali pakai aja. Soalnya kan itu udah pasti yang si bekas lilitannya itu kan dia jadi kusut. Nah makanya kalau pita itu biasanya Yulis emang satu kali pakai. Terus jarum pentul juga ada sebagian yang sekali pakai juga sih kebanyakan. Soalnya kalau yang udah pernah dipakai biasanya itu suka kurang tajam buat ditusuk ke bahan yang tebal-tebal kayak gitu teman-teman. Nah untuk karet gelang juga itu sama, Yulis cuma sekali pakai aja.
Jadi kalau misalkan emang kalian mau manfaatin lagi, mau dipakai lagi, boleh, mangga. Tapi kalau Yulis hanya untuk 1 kali pakai aja teman-teman. Jadi kalau misalkan pakai karet gelang yang bekas itu, Yulis itu ngerasa kurang kenceng gitu ngikatnya. Makanya kalau untuk karet gelang itu Yulis selalu pakai yang baru, seperti itu. Jadi 50.000 itu sudah termasuk sewa box, sudah termasuk rias juga, sudah termasuk untuk sewa aksesorisnya juga ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini untuk pertanyaan yang keduanya, kalau untuk sewa luar kota ada jaminan enggak? Nah, kalau ini sih Yulis biasanya kota kantorannya itu sewanya itu untuk daerahnya itu biasanya kebanyakan emang untuk satu kota sih, di kota Yulis aja di Purwakarta. Cuman ada juga misalkan si ceweknya orang Purwakarta, terus cowoknya tuh orang luar Purwakarta, misalkan cowoknya orang Bandung gitu ya, orang Subang, orang Karawang. Nah kalau Yulis itu seperti itu. Jadi kalau misalkan dari kedua pasangan pengantin itu si cewek atau si cowoknya nggak ada orang Purwakartanya, itu biasanya Yulis belum pernah nyoba teman-teman. Jadi Yulis itu selalu harus minimal dari mereka salah satunya itu orang Purwakarta, ataupun kalau enggak misalkan tetangga kota. Kalau Yulis kan deket ke Purwakarta, Subang, Karawang sama Cikampek, nah itu Yulis baru bisa meskipun mereka sama-sama dua-duanya nggak ada orang Purwakartanya. Tapi kalau untuk daerah Subang, Cikampek sama Karawang itu Yulis bisa teman-teman. Tapi kalau yang misalkan di luar keempat kota itu, Yulis biasanya harus ada minimal 1 orang si pengantinnya, mau cowok ataupun ceweknya itu harus orang Purwakarta teman-teman. Dan untuk jaminan sih biasanya Yulis nggak pakai jaminan teman-teman sejauh ini, karena emang gimana ya, percaya aja weh gitu, terserah pokoknya orang mau kayak gimana gitu ya. Tapi mikirnya gini aja, kan biasanya suka ada alamatnya tuh. Kalau Yulis misalnya minta detail alamatnya aja, tinggalnya di mana gitu, minta alamat RT RW-nya. Jadi kalau misalkan nanti nggak balik lagi kan bisa disusul gitu langsung ke rumahnya. Makanya Yulis selalu nggak jauh-jauh gitu nyewainnya, yang deket-deket aja, yang bisa jarak tempuhnya sekitar 1-2 jam gitu, nggak yang jauh-jauh banget. Misalkan dari Yulis dari Purwakarta misalkan Jawa Barat ke orang Jawa Timur, Jawa Tengah, itu Yulis nggak pernah teman-teman. Jadi yang deket-deket aja. Jadi kalau misalkan ada yang jauh cowoknya, pernah dulu juga ada si cowoknya tuh kalau nggak salah orang mana ya, Sidoarjo atau apa itu ya, terus si ceweknya tuh orang Purwakarta. Nah makanya itu Yulis percaya, karena emang si ceweknya orang Purwakarta dan si hantarannya juga kan nggak dibawa ke Jawa, jadi disimpan di penginapannya. Nah itu baru Yulis layanin. Kalau keduanya orangnya enggak kedua pengantinnya sama-sama dari luar Purwakarta, dari luar provinsi, itu Yulis nggak bisa layanin ya teman-teman. Jadi paling Yulis hanya melayani 4 kota aja, Purwakarta, Subang, Cikampek sama Karawang teman-teman, karena jarak tempuhnya cuma 1-2 jam aja. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan poin ketiga. Ini tuh untuk pertanyaannya itu untuk sewanya itu per 24 jam atau bagaimana. Nah kalau di Yulis itu sewanya itu kan 50.000 per box ya. Nah 50.000 per box itu biasanya itu kan pengambilan H-2, terus acara kan 1 hari jadi 3 hari, terus pengembalian maksimal H+2, berarti jadi 5 hari ya. Jadi di Yulis itu sewanya tuh nggak 50.000 itu per 24 jam, tapi 50.000 itu per 5 hari ya teman-teman. Jadi pengambilan maksimal H-2 sebelum acara, kemudian acaranya 1 hari kan 3 hari, terus untuk pengembaliannya nanti H+2 acara ditambah 2 hari jadi 5 hari. Nah itu ya untuk untuk sistem sewanya di Yulis seperti itu. Kalau misalkan kalian mau pakai sistem yang berbeda, mangga aja, tergantung nanti gimana konsumen di tempat kalian. Tapi kalau untuk di daerah Yulis biasanya sih seperti itu. Tapi Yulis juga nggak tahu pengrajin atau tukang rias hantaran lain seperti apa sistemnya. Misalkan mungkin mereka pengambilannya H-7 hari gitu ya, atau H-5 hari gitu. Kalau di Yulis itu pengambilannya H-2, terus pengembaliannya juga sama H+2, sama acaranya 1 hari jadi 5 hari ya teman-teman, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Mohon maaf agak ngos-ngosan, karena Yulis itu kalau ngomong itu suka langsung nyorosol gitu loh teman-teman. Kalau ngomong nyantai itu nggak bisa, jadi suka belibet gitu, suka salah mulu. Makanya kalau ngomong itu harus langsung nyerocos gitu. Jadi mohon maaf ya kalau agak ngos-ngosan. Sebenarnya mah bukan capek atau gimana, emang ngomongnya kayak gini. Oke, untuk pertanyaan yang keempat itu untuk sewa luar kota itu sistemnya ekspedisi atau bagaimana. Nah ya ini tuh harusnya sama aja sih kayak yang di poin 2. Jadi untuk yang poin 4 ini, kalau Yulis itu kan nggak sewain
yang luar kota jauh-jauh teman-teman. Jadi Yulis tuh nggak pernah kirim hantaran Yulis pakai ekspedisi ya teman-teman. Jadi kalaupun luar kota paling ya yang tetangga kota Purwakarta, Karawang, Subang sama Cikampek itu pun nggak jauh-jauh. Soalnya kan sekarang Yulis di rumah mertua nih. Dari rumah ini kan Yulis di Purwakarta, cuma kan perbatasan sama Cikampek. Jadi ke Cikampek juga deket sebenarnya, sekitar kalau yang perbatasannya kan deket 15 menit sampai lah, 10 menit sampai. Cuman kalau misalkan jauh juga paling cuma sejam atau 2 jam gitu. Jadi pasti mereka Yulis suruh ambil ke rumah. Jadi nggak pernah Yulis pakai ekspedisi. Kalaupun misalkan mereka emang pada sibuk gitu ya, pada nggak ada waktu, biasanya mereka pesenin Grab gitu ya atau GoSense gitu. Jadi nanti mereka nyuruh orang dari Grab atau Gojek buat ngambil teman-teman. Kalau misalkan hantaran kan banyak ya, berarti pakai yang mobil itu untuk apa, gokar atau apa ya namanya, Yulis juga kurang paham. Cuman kalau untuk masalah pengambilan kayak gitu pokoknya Yulis nggak tahu apa-apa. Jadi dari si pengantinnya mereka pokoknya mau pakai mobil pribadi, mau pakai GoSend atau apapun itu, atau Gojek atau apa gokar, Grab kayak gitu, pokoknya itu urusan mereka. Jadi pokoknya mereka yang sediain untuk alat transportasinya gitu. Jadi Yulis tinggal ngangkat-ngangkat aja ke mobilnya kayak gitu. Jadi Yulis itu nggak pernah pakai ekspedisi ya teman-teman. Soalnya nih, kalau yang namanya barang hantaran nih, kalau ekspedisi kan itu juga harus dibungkus gitu ya kalau ekspedisi gitu. Terus juga untuk waktunya kan kadang nggak langsung dikirim hari ini sampai hari ini teman-teman. Kalau misalkan barang hantaran ya, kotak hantaran misalkan dibungkus satu-satu itu kan ribet banget. Terus juga kan takutnya nggak langsung sampai, misalkan dibanting-banting atau kegeser-geser, jadi kan si hantarannya itu nanti berubah gitu. Makanya kalau untuk hantaran itu, kalau di Yulis wajib banget harus diambil, wajib banget harus dijemput. Kecuali kalau dulu Yulis sebelum nikah itu suka ada layanan delivery di Yulis dulu, soalnya suka dibantu sama bapak ya, kebetulan bapak ada mobil. Jadi kalau misalkan untuk area Purwakarta gitu ya, Cikampek itu Yulis bisa deliver, yang penting mereka sanggup untuk bayar ongkos kirimnya ya teman-teman. Nanti untuk pengambilannya juga bisa Yulis sama bapak jemput gitu. Nah kalau sekarang karena berhubung suami sama Yulis belum punya mobil, jadi kita nggak bisa adain layanan deliverynya. Makanya jadi buat pengantinnya mereka harus banget, wajib banget ngambil sendiri ya ke rumah Yulis. Kadang ada juga yang pakai angkot gitu, itu kan bisa juga ya kalau angkot muat banyak. Yang penting ngambilnya nggak pakai motor, soalnya kalau pakai motor itu nggak akan bisa teman-teman. Kalaupun misalkan bisa, satu kali paling ke bawah 2 gitu ya, 2 biji. Biasanya kan kalau hantaran itu, kalau di Yulis itu kan minimal biasanya itu biasanya sepaket gitu 10. Kalau misalkan cuman ke bawah 2 gitu, kadang kan kotak ada juga yang gede, misalkan untuk hantarannya handuk itu ukurannya kan gede, 46 kali 36 cm segede gitu. Itu kan susah bawanya. Makanya Yulis nggak rekomendasiin kalau yang ambil hantarannya itu mau pakai motor. Dan untuk pakai ekspedisi juga itu Yulis nggak bisa teman-teman. Jadi harus mereka ambil sendiri, mau pakai mobil pribadi, mau pakai Grab ataupun GoSend itu dari pengantin yang sediain. Jadi Yulis nggak nerima atau nggak bisa pakai layanan ekspedisi ya teman-teman. Oke, pertanyaan kelima masih dari Mbak Maesaro. Ini tuh pertanyaannya masih berhubungan sama yang nomor 4 tadi. Jadi bagaimana cara mencegah barang agar tidak rusak di ekspedisi. Nah sama teman-teman, Yulis juga nggak melakukan pencegahan karena Yulis juga nggak melayani pengiriman via ekspedisi, kecuali untuk mahar, souvenir itu baru Yulis bisa pakai ekspedisi, sama undangan itu bisa pakai ekspedisi. Tapi kalau untuk hantaran ini sangat-sangat spesial banget. Dia itu harus dijemput, dia itu harus dimanja-manja, dia itu harus ditatap, diusap, cuma mencok orang Sunda mah gitu. Jadi itu nggak bisa pakai ekspedisi teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Jadi udah kejawab ya 5 pertanyaannya. Untuk poin yang pertama, sistem sewa boxnya seperti apa? Nah kalau di Yulis itu 50.000 per box itu udah termasuk rias, sewa box, sama aksesorisnya juga. Terus yang kedua, kalau luar kota ada jaminan enggak? Nah di Yulis itu biasanya nggak ada jaminan, modal kepercayaan aja. Yang penting dari salah satu pengantinnya itu adalah orang Purwakarta, orang Cikampek, orang Karawang, ataupun orang Subang. Terus untuk yang ketiga, untuk sewanya itu seperti apa, per 24 jam atau bagaimana? Kalau di Yulis sewanya itu
Untuk pengantinnya itu untuk 5 hari ya teman-teman. Jadi 50.000 per box itu untuk 5 hari, H-2 untuk pengambilannya, kemudian 1 hari acara, kemudian pengembalian ke Yulis lagi kotak yang udah dipakainya H+2. Jadi 5 hari, 50.000 itu untuk 5 hari. Gimana nggak murah? Coba, murah banget kan? Terus yang keempat, untuk sewa luar kota itu sistemnya ekspedisi atau bagaimana? Nah, kalau misalkan Yulis untuk luar kota pun, karena emang deket-deket, itu Yulis nggak pakai ekspedisi teman-teman. Jadi harus langsung dijemput sama yang sewanya, sama pengantinnya harus dijemput manja. Oke. Terus yang kelima, untuk cara mencegah barang rusak di ekspedisi bagaimana? Mohon maaf, Yulis nggak tahu cara mencegahnya karena emang Yulis nggak pernah kirim barang hantarnya pakai jasa ekspedisi seperti itu. Gimana? Udah jelas jawabannya? Udah puas belum? Kalau semisal kalian emang belum puas, masih ada pertanyaan, langsung aja kalian tulis di komen di bawah, atau kalian juga bisa langsung DM ke Instagram aku @rumah_dekor_yulis. Tumben ya, bener, biasanya salah terus. Nah itu ya teman-teman untuk jawaban pertanyaannya kali ini. Semoga kalian suka dan merasa terbantu dengan jawaban video kali ini. Semoga yang penasaran gak penasaran lagi. Dan kalau misalkan emang kurang puas sama jawabannya, kalian bisa tanyain lagi di bawah apa pertanyaan kalian. Ataupun juga kalian bisa langsung DM aja ke Instagram aku. Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.